Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang hukum 3 Newton. Masih di bab tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Materi ini kelas 8 semester 1. Ya. Sumber buku yang digunakan masih sama, yaitu buku IPA Terpadu Kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2017. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama menganalisis gaya aksi reaksi berdasarkan hukum 3 Newton. Yang kedua menganalisis penerapan hukum Newton pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Baik. Silahkan dilihat dulu animasinya. Ya, ini adalah gambar sebuah roket yang sedang meluncur. Pertanyaannya adalah, mengapa roket bisa meluncur ke atas? Baik, kita lihat lagi. Pernahkah kalian bermain game menembak? Ya, apa yang terjadi ketika peluru dilepaskan? Ya, ketika kalian bermain game menembak, ya, ketika peluru dilepaskan ke depan, maka akan terjadi hentakan ke belakang. Jadi tubuh kita akan agak sedikit terpental ke belakang. Mengapa bisa seperti itu? Ya, dikarenakan adanya aksi reaksi. Aksi reaksi itu seperti apa? Ya, jika suatu benda memberikan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah berlawanan. Ini adalah bunyi dari hukum 3 Newton. Jadi hukum 3 Newton ini juga dikenal dengan aksi reaksi, ya. Jika suatu benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda lain akan memberikan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Ya. Jadi kata kuncinya adalah sama besar dan berlawanan arah antara aksi dan reaksi tadi. Baik, mari kita analisis. Jadi di sini ada contoh tadi, ya, hukum 3 Newton pada roket yang sedang meluncur tadi. Seperti ini penjelasannya. Roket mengalami percepatan yang sangat besar dan keluar dari belakang roket seperti knalpotnya roket pada kecepatan yang sangat tinggi. Percepatan mundur ini memberikan sebuah dorongan ke arah yang berlawanan sehingga roket terdorong ke atas. Maka roket tadi memberikan aksi kepada tanah, kepada bumi, permukaan bumi, maka permukaan bumi tadi juga memberikan gaya reaksi untuk mendorong roket tadi bisa meluncur ke atas seperti yang ada pada gambar. Ya, jadi ada gaya aksi dan gaya reaksi yang sama besar dan selalu berlawanan arah. Ya. Nah, yang kedua tadi hukum 3 Newton pada pistol. Kenapa kok pada pistol itu bisa terjadi hentakan? Ya, jadi kita menembaknya ke depan, tapi hentakannya ke belakang. Jika kalian pernah bermain game bergenre tembak-tembakan, maka kalian akan memahami bahwa setiap kali sebuah senjata ditembakkan, maka akan ada gaya sentak yang dihasilkan oleh peluru yang ditembakkan, ya. Itu juga bagian dari aksi reaksi. Jadi senjata tadi, pistolnya tadi memberikan aksi ke depan, kemudian ada reaksi yang berupa hentakan ke belakang. Nah, jadi ketika kita menembak, mesiu akan meledak dan mengirim energi ke depan untuk menembakkan peluru. Sentakan senjata atau recoil senjata yang dirasakan oleh penembak adalah gaya reaksi yang dihasilkan oleh peluru tersebut. Jadi itu alasannya, ya. Baik, selain yang roket dan senjata tadi, adalah lagi contoh lain dari hukum 3 Newton yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang pertama, ini ada dua badak bermassa sama, saling dorong dan keduanya tidak ada yang bergeser posisinya. Jadi ketika dia memberikan gaya yang sama, dua-duanya memberikan gaya yang sama, maka udah tidak akan bergeser posisinya karena saling memberikan aksi dan mendapat reaksi yang sama besar.
Yang kedua, tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Jadi ketika tangan kita memukul, itu tangan kita memberikan aksi. Kemudian benda yang kita pukul tadi memberikan reaksi yang sama besarnya, tetapi berlawanan arah, ya. Jadi kalau misalkan kita memberikan aksi ke bawah, maka reaksinya akan ke atas. Kalau kita memberikan aksi ke kanan, maka reaksinya akan berarah ke kiri, seperti itu. Jadi aksi dan reaksi itu pasti berlawanan arah. Jadi semakin besar gaya yang kita berikan kepada meja saat kita pukul, maka semakin sakit tangan kita. Karena semakin besar aksi yang kita berikan pada suatu benda, maka reaksinya juga sama besar. Kemudian selanjutnya, pada orang yang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama namun arah gaya berlawanan, sehingga perenang terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang. Sama seperti tadi ya. Jadi si perenang tadi memberikan aksi ke belakang dengan mengayuh tangannya ke belakang, sehingga dia akan terdorong ke depan sebagai reaksinya. Kemudian contoh selanjutnya, saat mendayung sebuah perahu terdorong ke depan meskipun dayung mengayun ke belakang. Ya, karena tadi berlawanan arah ya, aksi dan reaksi ya. Gaya aksi dari dayung ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke dayung dengan besar gaya yang sama namun arahnya berlawanan. Nah, jadi tadi si pendayung tadi mendayung ke arah belakang, tetapi perahunya terdorong ke depan ya. Jadi selalu berlawanan arah, seperti itu aksi reaksinya. Baik, di sini seperti biasa ada LKPD yang bisa kalian kerjakan dengan Bapak Ibu gurunya nanti di sekolah ya. Jadi alat dan bahannya juga yang ini cukup sederhana LKPD-nya. Nanti di sini juga sudah ada mind mapping ya, mind mapping yang bisa kalian selesaikan. Mind mappingnya sudah ada petunjuknya juga. Dari hukum 3 Newton itu kalian cari bunyi hukumnya, kalian cari penjelasan maksudnya, kemudian kalian juga cari contoh-contoh hukum 3 Newton. Mungkin yang lain yang selain yang tadi sudah disampaikan ya. Baik, terima kasih. Sekian dulu materi kita kali ini. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.